So, kita kembali dengan outlook dari US Treasury Yield terlebih dulu. Seperti terlihat di sini, saya ambil gambar dari grafik H1-nya saja. Untuk short term, karena tadi malam sudah tembus area support dari trend channel. Jadi kita lihat di sini ada new support yang juga sekarang berperan sebagai resisten. Sementara kemarin tembus dua support, itu berarti support terendahnya di area yang sudah kita tunjukkan kemarin. Jadi saya pindahkan saja garisnya, kita gunakan ini panduan sebagai resisten pertama. Kemudian saat ini berada di titik pantul yang memang sesuai dengan area target ya. Jadi sebetulnya bisa saja dia tertahan di situ, kemudian tertekan, atau kita punya resisten kedua. Oke. Resisten keduanya ada di area tersebut, kurang lebih dekat dengan area support dari trend channel yang sekarang berperan sebagai resisten. Nah, tentunya selain itu Anda juga bisa menggunakan Fibonacci retracement ya. Kita ukur saja Fibonacci retracement-nya, tarik dari resisten atau dari puncak ke bottom, karena kita lihat ini dalam downtrend. Jadi cukup layak kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya dari atas ke bawah ya. Nah, sekarang kita perhatikan pantulan pertama, kemungkinan Anda cukup perhatikan saja area 38,2% atau maksimum di 61,8%. Kebetulan ini cocok dan tepat berada di area yang kita tandai tadi. Nah, kurang lebih dekat ya. Nah, otomatis dari sini perhatikan juga 0%-nya. Karena begitu tembus 0%, berarti ada kemungkinan kecenderungan untuk kelanjutan penurunan dari US Treasury Yield itu sangat besar. Jadi dengan demikian harapannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ceritanya kalaupun terjadi pantulan, maka pantulan itu kita berharap mungkin saja tertahan di resisten pertama langsung turun dan langsung break atau tembus area 0% ya. Bikin new low ataupun level terendah baru, itu berarti kelanjutan penurunan, atau ada potensi juga dia terpantau agak lebih tinggi dan itu berarti targetnya mungkin maksimum sampai Fibonacci retracement berikutnya. Saya anggap saja 50 atau 61,8% atau mendekati area resisten dari trend channel ya. Nah, setelah itu baru kita bisa berharap akan ada munculnya rejection. Nah, rejection di sinilah yang kita manfaatkan kemungkinan potensi penurunan lanjutan, termasuk break area 0%-nya lagi. Jadi lagi-lagi ini menunjukkan apa? Menunjukkan area kenaikan itu kita anggap sebagai retest area resisten atau rebound atau yang kita sebut dengan pullback ya. Pullback setelah break area support, pullback dulu sebelum melanjutkan penurunan. Jadi mungkin kita akan dapatkan tekanan baru. Tapi ingat, ini adalah untuk grafik 1 jam, jadi kita manfaatkan untuk short term saja. Mungkin untuk beberapa jam ke depan cukup efektif lah ya. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi US dollar atau DXY, sama di grafik H1, tadi malam ini adalah grafik yang sudah kita tandai, dan untuk Anda beberapa yang sudah melihat postingan saya dan juga share video singkat, outlook-nya seperti ini. Ya, jadi areanya sudah break area support, kemudian targetnya sampai ke level 100. Ternyata unbelievable ya, ternyata targetnya langsung tercapai tadi malam. Bahkan pagi ini pun sampai siang ini masih ada penurunan sebetulnya, tapi harapannya adalah ya dia akan ada pantulan gitu ya. Nah, sekarang saya coba hapus ini. Jadi kita sudah tidak memerlukan areal-areal yang sudah kita tandai kemarin. Oke, saya hapus juga garis trend line-nya. Nah, sekarang saya gunakan trend line baru. Saya tarik dari titik yang terdekat saja, kurang lebih dari sini sampai ke titik yang puncak berikutnya di situ. Saya coba extend. Oke, kita lihat. Ini kita extend saja garisnya ke sisi kanan. Oke, extend right line. Nah, inilah garis resisten terbaru. Jadi Anda bisa batasi pergerakan atau ekspektasinya lah kenaikannya akan tetap bertahan di area garis tersebut. Nah, cara yang kedua, kita tambahkan juga Fibonacci retracement sama seperti yield tadi. Nah, kondisinya saya tarik dari puncak yang kedua ya, bukan puncak pertama, karena saya ambil wave terakhirnya sampai ke bottomnya ya. Dan seperti biasa, fokus perhatikan dengan Fibonacci retracement yang di tengah, yaitu 38,2%. Nah, ini ataupun maksimum 50%. Kebetulan ini 50%-nya dekat dengan trend line ya. Oke.
Kemudian tentunya yang diharapkan adalah tidak tembus bagian trend line. Nah, itu yang akan menjadi indikator kita atau indikasi kita bahwa dia sedang atau masih tetap turun. Oke, ekspektasi pertama mantul ke 38.2%, kemudian tertahan ya. Atau bisa juga dia mantulnya sampai at least mendekati trend line, atau karena dia dekat dengan Fibonacci retracement 50%, berarti kita anggap aja itu resisten kedua. Nah, sekarang dengan kedua kondisi tersebut, maka kita juga bisa berharap nih 38.2% efektif untuk menahan atau trend lainnya. Jadi nanti akan ada rejection potential di situ di 38.2% atau mendekati dan langsung tembus 0% ya. Itu berarti penanda juga sebagai lanjutan penurunan dari dolar. Atau yang kedua adalah mendekati garis trend line. Nah, ini artinya juga sama posisinya selama dia tidak tembus trend line, berarti masih dalam under pressure atau dalam tekanan turun untuk US dollarnya. Nah, saya perbaiki garisnya seperti itu. Oke, ini lebih precise ya. Oke. Nah, ini arealnya. Jadi kita fokus di area tersebut. Kita lihat saja mana yang akan rejected. Intinya selama tidak terjadi kenaikan di atas trend line, ya, dia tetap dalam jalur penurunan. Oke. Nah, dengan demikian kita coba ya. Posisi terbarunya berarti saya ambil ini short position untuk US dollar, artinya kita berharap US dollar itu akan turun. Jadi harapan saya dia anggap saja tertahan di level 38.2%. Kemudian stop lossnya pasang sedikit di atas 61.8%. Nah, lebih seperti ini. Sementara untuk targetnya, target penurunannya harus lebih besar ya, supaya risk rewardnya berimbang. Minimum 1/2 atau 1/1,5 is okay ya. Itu masih cukup logis daripada Anda mengharapkan 1/5, yaitu risknya 1, rewardnya 5. Itu terlalu muluk ya. Oke, saya perpanjang arrow-nya atau panahnya sampai sini. Kemudian kita lihat di sini posisinya adalah kita berharap penurunan dari US dollar, dan itu berarti sebetulnya momentum yang bagus untuk emas nanti malam. Walaupun hati-hati juga ya, karena data ekonomi. Oke, sekarang kita lihat dari sisi emas atau goldnya. Oke, inilah areal yang sudah kami tandai kemarin. Termasuk juga beberapa mungkin sudah lihat postingan saya, ataupun sudah saya sempat share jalur pribadi. Oke, jadi arealnya masih sesuai dengan target. Kemarin sampai ke 88, padahal target utamanya 94. Selisih 6 poin aja. Ya, selisih 6 poin saja dari target utama 2094. Nah, kemudian dia turun nih. Turun ini sebetulnya masih cukup normal karena dia belum bergegas turun lebih jauh di bawah trend line. Ya, trend line kuning ini support. Jadi sebetulnya ini masih tetap jadi isyarat bahwa ini koreksi normal dan 2094 masih bisa potensial untuk terjadi. Jadi intinya selama tidak terjadi penurunan di bawah 2070, itu harusnya masih tetap menjadi good momentum untuk Anda lakukan buy. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di bawah garis trend line support ya, di bawah garis kuning itu. Atau ya seperti saya lakukan di sini, saya pasang saja di bawah 2062. Ya, minimal 2060 lah ya. Atau mau 2058 pun nggak apa-apa. Nah, kemudian yang diharapkan pantul dan itu adalah kesempatan buy Anda. Nah, di sini berarti target yang terbarunya kita anggap area 2088 akan pecah atau akan tembus, sehingga membuktikan untuk mencapai target 2094 ataupun 2100-an. Kurang lebih 2109 ya. Ini trend lainnya cukup kuat dan diharapkan dia tetap kuat seperti itu. Jadi tetap lakukan buy selama dia tidak tembus 2070. Nah, ini saya pindahkan risk reward ratio-nya supaya ada gambaran. Jadi intinya selama tidak tembus 2070 itu adalah area buy Anda, stop loss-nya di bawah 2070, saya anggap saja 2060. Dan target potensialnya 2100 atau 2109.